Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang kerajinan bahan limbah keras. Menurut pengertiannya, limbah keras adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Limbah keras terbagi dua, yaitu 1. Limbah keras organik dan 2. Limbah keras anorganik. Limbah keras organik adalah limbah yang berasal dari alam, yaitu tumbuhan dan hewan, bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Contohnya adalah cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, tulang, dan lain-lain. Adapun limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan baja. Limbah memerlukan teknik pengolahan. Untuk limbah organik didaur ulang menjadi pupuk dan dapat juga dibuat biogas. Untuk limbah anorganik bisa dengan cara sanitasi, pembakaran, dan penghancuran. Sanitasi adalah pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Pada pembakaran, sampah dibakar di dalam alat insinerator. Penghancuran sampah di dalam mobil pengumpul yang dilengkapi dengan alat pengaduk menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Selanjutnya, kita bahas tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras. Prinsip kerajinan bahan limbah keras yaitu reduce, reuse, recycle, dan sustainable design. Reduce yaitu mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reuse yaitu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Sedangkan recycle adalah mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Sustainable design maksudnya rancangan yang bersifat berkelanjutan. Selanjutnya kita bahas jenis dan karakteristik bahan limbah keras. 1. Ada limbah keras organik. Limbah keras organik bersifat pejal, solid, dan kuat. Tidak mudah berubah bentuk. Berasal dari hewan dan tumbuhan. Perlu peralatan yang cukup kuat untuk membantu dalam pengerjaannya. Contohnya yaitu A. Cangkang kerang laut, B. Tulang sapi, C. Tulang ikan, D. Sisik ikan, E. Tempurung kelapa, F. Potongan kayu seperti pada gambar. 2. Limbah keras anorganik. Karakteristiknya yaitu kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa, melainkan harus menggunakan teknologi tertentu seperti pemanasan, pembakaran, dan penghancuran. Contohnya seperti pada gambar. A. Potongan logam, B. Pecahan keramik, C. Pecahan botol kaca, D. Kaleng, E. Botol-botol plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengolahan bahan limbah keras dan proses produksi kerajinan bahan limbah keras.
Mari simak penjelasannya. Banyak orang sudah memanfaatkan limbah keras ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Ada yang manual dan ada yang menggunakan mesin. Berikut adalah proses pengolahan limbah keras secara sederhana. Dimulai dari pemilahan bahan limbah atau sortir, dilanjutkan dengan pembersihan, kemudian pengeringan, pewarnaan, dan pengeringan setelah pewarnaan. Setelah itu penghalusan bahan agar siap pakai atau finishing. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini karena sumber daya limbah keras organik dan anorganik dari masing-masing daerah berbeda. Berikut penggolongan hasil limbah keras berdasarkan kondisi wilayahnya. 1. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras yang sering ditemukan adalah cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. 2. Daerah pegunungan. Limbah keras yang sering ditemukan adalah limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. 3. Daerah pertanian. Limbah keras yang sering ditemukan adalah tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, kerbau, kambing, ayam, serta tulang ikan. 4. Daerah perkotaan. Limbah keras yang sering ditemukan adalah pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot. Selanjutnya kita bahas proses produksi kerajinan bahan limbah keras organik. A. Kerajinan limbah cangkang kerang. Adapun proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai sehingga siap pakai adalah yang pertama, sortir atau pemilahan cangkang. 2. Cangkang kerang dicuci dengan air mengalir, direndam dalam larutan natrium soda agar sisa-sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada dapat larut. 3. Pengeringan. Tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga baik. 4. Cangkang kerang dikikir, diamplas ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Dan 5. Cangkang keras siap buat produk kerajinan. Adapun bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang yaitu seperti pada gambar berikut. Ada A. Kerang darah, B. Kerang hijau, dan C. Kerang lokan. Selanjutnya ada A. Isi lem tembak kualitas 1, B. Perak, C. Manik-manik, dan D. Mata-mataan. Berikut adalah alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Ada A. Amplas, B. Kikir, C. Lem tembak, dan D. Gerinda. Adapun contoh produk kerajinan dari limbah cangkang kerang seperti pada gambar. Selanjutnya proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Contohnya proses pembuatan gantungan kunci. Langkah pertama adalah pilih cangkang kerang yang akan digunakan. Kemudian beri lem untuk merekatkan cangkang kerang. Selanjutnya tempelkan cangkang kerang satu persatu. Tempelkan gantungan kunci di bagian atas dengan dilubangi terlebih dahulu. Maka jadilah gantungan kunci.
B. Kerajinan limbah sisik ikan. Cara mengolah sisik-sisik ikan menjadi bahan baku. Yang pertama, sisik-sisik ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih. Selanjutnya, rendam kembali sisik-sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Kemudian pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. Rebus air hingga hangat dengan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. Masukkan pewarna Pontex atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik-sisik ikannya. Jangan sampai air mendidih karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Kemudian matikan kompor dan biarkan sisik-sisik ikan itu terendam zat warna selama 20 menit. Tiriskan sisik-sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. Selanjutnya adalah bahan pembuatan kerajinan limbah sisik ikan. Perhatikan gambar. A. Cangkang kerang. B. Pewarna. C. Jeruk nipis. D. Semprot clear. E. Natrium benzoat. F. Aneka pernak-pernik aksesoris seperti peniti bros. Dan G. Kawat anting-anting. Adapun alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan seperti pada gambar. A. Tang lancip. B. Panci. C. Spatula. Dan D. Kompor. Contoh produk kerajinan bahan limbah sisik ikan ada A. Anting-anting. B. Sendal. Dan C. Kalung. Berikut adalah proses pembuatan kerajinan bahan limbah sisik ikan. Yang pertama, sisik ikan diwarnai terlebih dahulu. Beri lem tembak untuk merekatkan sisik ikan. Kemudian tempelkan satu persatu sisik ikan sebagai kelopak bunga. Bunga-bunga sisik ikan sudah jadi. Selanjutnya, beri lem pada bagian belakang untuk menempelkan pada sirkam. Sirkam dengan hiasan bunga dari limbah sisik ikan sudah selesai. Selanjutnya adalah proses kerajinan limbah tulang ikan. Adapun pengolahan tulang ikan yaitu cuci bersih tulang ikan, kemudian dijemur di matahari langsung, sortir atau pemilahan tulang ikan berdasarkan ukuran yang diinginkan, pewarnaan dengan menggunakan pewarna semprot. Adapun bahan pembuatan produk kerajinan dari limbah tulang ikan yaitu seperti pada gambar. A. Tulang ikan. B. Lem power. Dan C. Pewarna semprot. Selanjutnya, alat pembuatan kerajinan limbah tulang ikan yaitu A. Amplas. B. Gergaji. C. Lem tembak. Dan D. Gerinda. Adapun contoh produk kerajinan dari limbah tulang ikan yaitu seperti pada gambar. A. Hiasan kuda laut. B. Kepiting. C. Gelang. Dan D. Naga. Berikut proses pembuatan kerajinan dari limbah tulang ikan. Pertama-tama pilih tulang rusuk ikan yang masih bagus. Kemudian potong menjadi kecil-kecil mengikuti ruas. Tulang yang besar untuk liontin. Selanjutnya susun dengan roncean dengan seutas tali kulit. Lalu ikat tali membentuk simpul pada ujung tali kanan dan kiri. Kalung sudah jadi dan dapat dibuat lebih panjang atau pendek. Selanjutnya kita masuki pembahasan kerajinan limbah tempurung kelapa. Bahan pembuatan kerajinan dari limbah tempurung kelapa yaitu
A. Tempurung kelapa, B. lem putih, C. politur dan dempul. Alat pembuatannya yaitu seperti pada gambar. Ada amplas dan gergaji besi. Adapun contoh produk kerajinan dari limbah tempurung kelapa yaitu seperti pada gambar berikut. A. Wadah sambal, B. Ikat pinggang, C. Selop dan tas, dan sendok sayur. Berikut proses kerajinan dari limbah tempurung kelapa, misalnya adalah pembuatan gantungan kunci. Langkah pertama, tempurung kelapa dipotong sesuai pola. Selanjutnya, haluskan setiap potongan dengan gerinda. Lalu, beri lapisan vernis dan dijemur hingga kering. Beri lubang dan sematkan besi gantungan kunci. Dan gantungan kunci sudah jadi. Kita masuki pembahasan kerajinan bahan limbah keras anorganik. A. Kerajinan limbah plastik. Adapun bahan pembuatan kerajinan limbah plastik yaitu seperti pada gambar. A. Aneka plastik, B. Semprotan warna, dan C. Isi lem tembak. Alat yang digunakan yaitu A. Gunting, B. lem tembak, C. cutter, dan D. solder. Berikut adalah contoh produk kerajinan dari limbah plastik. Seperti pada gambar A. Kap lampu, B. tas, C. wadah aksesoris. Adapun proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik yaitu patahkan atau potong ujung sendok bekas untuk dimanfaatkan bentuk mangkok cekungnya. Warnai dengan cat semprot sesuai selera. Lalu, siapkan alas triplex bentuk lingkaran. Lubangi bagian tengah triplex dan susun ujung sendok memutar. Beri cermin di bagian tengah. Jadilah cermin dari sendok plastik bekas. Selanjutnya, B. Kerajinan limbah pecahan keramik. Bahan pembuatan kerajinan yaitu A. Pecahan keramik, B. lem kuning, dan C. semen putih. Adapun alat pembuatan kerajinan A. Palu, B. amplas, dan C. lap. Adapun contoh produk kerajinan limbah pecahan keramik yaitu seperti pada gambar. A. Hiasan gajah, B. vas hias, dan C. wadah pensil. Adapun proses pembuatan kerajinan limbah pecahan keramik yaitu keramik dipecah-pecah menggunakan palu. Kemudian buat ukuran kecil-kecil, kumpulkan yang warnanya sama. Selanjutnya, buat sketsa pada vas dan tempelkan pecahan keramik. Tempelkan semua pecahan keramik sesuai pola. Lap sisa-sisa semen hingga bersih dan merata. C. Kerajinan limbah pecahan kaca. Adapun bahan pembuatan kerajinan dari limbah pecahan kaca yaitu A. botol kaca, B. pecahan kaca. Alat pembuatan kerajinan yaitu seperti pada gambar A. tungku pembakaran, B. palu, C. karung, dan D. mangkok keramik. Contoh produk kerajinan dari limbah pecahan kaca A. vas bunga, dan B. aksesoris.